Kabarnya? Waalaikumsalam Bu Tita, alhamdulillah baik. Assalamualaikum Pak Agus, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Tita, alhamdulillah baik Bu. Dan kalau Bu Tita bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat juga Pak. Tapi saya amati hari ini tuh Pak Agus kelihatannya bersemangat dan juga ini seceria biasanya. Kalau boleh tahu itu kira-kira ada masalah apa ya Pak? Kurang ceria, tidak seceria pada biasanya kayak gitu. Karena Pak Agus itu kan biasanya ceria. Nah, ini berbeda. Mungkin ada Gini, masalah. Bu Tita peka sekali ya. Sebenarnya itu saya memang ada sedikit masalah Bu, namun saya tuh bingung mau mengutarakannya kemana itu bingung. Kira-kira Bu Tita ada waktu nggak? Mohon maaf loh Bu sebelumnya mengganggu kesibukan Bu Tita nih. Iya, insya Allah ada waktu Pak, jangan sungkan-sungkan karena tidak mengganggu sama sekali. Alhamdulillah kalau gitu ya Bu. Jadi begini Bu, beberapa hari ini itu belakangan ini itu saya sering tidak nyaman. Pikiran saya itu rasanya tidak bisa tenang gitu Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu ya Pak? Dan kira-kira apa yang Pak Agus harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini tuh bagaimana? Mungkin Ya Bu, saya berharap itu akan mendapatkan ketenangan setelah saya cerita keluh kesah saya dengan Bu Tita. baik. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Pak Agus dapatkan? Saya berharap itu akan mendapatkan solusi Bu dari masalah saya ini. Iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan masalahnya ya Pak ya. Amin. Dan juga jadi permasalahan seperti Pak Agus ini mungkin bisa diceritakan bisa biar saya ini lebih tahu gitu loh Pak. Tahu masalahnya Pak Agus ini bagaimana gitu. Monggo Oke, mungkin bisa Pak Agus ceritakan. gini Bu, jadi beberapa hari yang lalu itu ada pengawas melakukan supervisi di kelas Bu. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas Bu. Oh, sepertinya saya ingat Pak. Tapi ngomong-ngomong itu bagaimana bisa ya Pak? Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Agus itu mendapatkan teguran tersebut? Kalau menurut saya itu sebenarnya masalahnya tidak serius Bu. Oh, tidak serius. Tidak serius itu yang seperti apa Pak? Kok sampai ini menjadi beban Pak Agus? Masih di pikiran. Gini Bu, Pak pengawas itu mengkritik tentang proses apa kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Oh, proses kegiatan pembelajaran yang bagaimana dari maksud Pak Agus itu? Kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu ya Pak ya? Jadi sebenarnya itu beliau itu keberatan waktu saya mengajar tidak memakai teks Bu. Oh, lalu bagaimana Pak? Pak Agus ini untuk terhadap respon dari pengawas tersebut itu bagaimana Pak responnya? Saya menyampaikan kepada Bapak pengawas bahwa selama ini itu ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku, referensi, terus perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya ya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agak seperti kurang berkenan gitu, Bu. Seperti itu. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu ya Pak ya. Ini selama ini kira-kira itu apa saja sih yang Pak Agus lakukan dalam kegiatan proses pembelajaran di sekolah itu mungkin bisa diceritakan gitu? Seperti yang saya ceritakan tadi ya Bu, saya itu menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, terus juga menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan gitu. Hmm. Ngomong-ngomong, mengapa Pak Agus tidak menggunakan buku teks seperti itu? Menurut saya itu sumber belajar yang saya gunakan itu
sudah cukup memudahkan para siswa, Bu. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini itu juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus sih Pak ya. Kemudian soal outputnya ini menurut Pak Agus itu bagaimana hasilnya saat Pak Agus itu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar murid itu beragam dan pelajarannya pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran sampai sana ya, Bu? Dan selama ini itu menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal gitu, Bu. Nah, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu adalah seperti itu. Itu menurut saya ya, supaya Pak Agus itu menggunakan sumber belajar dengan teks juga itu. Seperti itu sih. Iya, Bu. Saya pikir juga ada benarnya juga ya, Bu. Iya. Jadi itu ngomong-ngomong, setelah Pak Agus ini bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Ya, terima kasih ya, Bu. Terus terang saya sudah merasa sedikit nyaman, akan tetapi itu masih ada yang sedikit mengganjal, Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya itu pekerjaan yang lain jadi sedikit terbengkalai, Bu. Lalu, kira-kira yang membuat Pak Agus merasa masih sedikit resah itu selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah itu dan tidak nyaman itu adalah karena Pak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takutnya itu nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Bu. Jadi, jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Pak Agus ini merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Pak Agus tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika Pak pengawas itu memperingatkan Pak Agus memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada Bapak Kepala Sekolah. Mungkin seperti itu Pak Agus. Iya, Bu, ya. Kira-kira itu saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Jadi, kalau menurut saya untuk masalah ini Pak Agus ya, bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya ya, Pak Agus ini dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bapak kan sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya yang terjadi itu dan saya yakin pasti beliau juga nanti akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Agus dalam mengajar berikutnya, seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu ya, Bu. Semoga juga saya akan mengubah pikiran negatif saya menjadi pikiran yang positif supaya hilang rasa ketidaktenangan saya ini, Bu. Iya, amin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini ya Pak ya, lalu kira-kira apa rencana Pak Agus ini selanjutnya gitu? Untuk rencana saya sih begini, Bu. Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Itu suatu rencana yang sangat bagus sih Pak menurut saya. Lalu itu kira-kira Pak Agus masih ada hal lain yang akan Pak Agus lakukan? Untuk hal lain yang akan saya lakukan mungkin Agus ini selanjutnya gitu. untuk rencana saya sih begini, Bu. Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Itu suatu rencana yang sangat bagus sih Pak menurut saya. Lalu itu kira-kira Pak Agus masih ada hal lain yang akan Pak Agus lakukan? Untuk hal lain yang akan saya lakukan mungkin sepertinya akan menemui Bapak Pengawas juga untuk meminta maaf, Bu. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks. Di samping saya juga menggunakan media yang lain ya, Bu.
kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Pak Agus selanjutnya? Saya akan mulai untuk memakai buku teks Bu untuk sebagai salah satu sumber belajar yang saya jalani, dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Bu. Wah, subhanallah luar biasa itu, Pak. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil itu sudah sangat bagus sekali dan juga saya setuju dengan ide itu. Bagaimana perasaan Pak Agus? Wah, alhamdulillah Bu. Syukur sekali Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah penyelesaian dalam permasalahan ini Bu. Urusan dengan Hmm, atasan. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar masalahnya Bu. iya, alhamdulillah Pak. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Pak pada akhirnya ini Pak Agus sudah merasa lega. Jadi dari yang sudah Pak Agus rencanakan tadi itu kapan Pak Agus menjalankan rencana itu? Adakah batasan atau deadline waktunya gitu? Mengenai hal itu mungkin secepatnya akan saya eksekusi. Mungkin minggu depan ya Bu. Secepatnya juga saya akan menghadap ke kepala sekolah. Dan insya Allah esok atau lusa saya akan menemui Pak Pengawas juga. Oke, baik. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Pak Agus itu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Pak Agus tersebut? Nah, terkait masalah ini, saya juga masih memikirkannya ya Bu. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru juga. Sehingga barangkali itu kami bisa sama-sama saling mengingatkan dan berkolaborasi gitu Bu. Oh, seperti itu. Wah, ini itu ide yang sangat bagus sekali itu, Pak. Semoga semuanya itu dapat segera terselesaikan ya, Pak ya. Dan Pak Agus dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan juga nyaman. Amin Seperti itu, Pak Bu. Agus. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Tita. Terima kasih atas saran-saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya itu merasa tenang dan lega Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk pada murid kita ya Bu. Amin. Sama-sama, Pak. Oh iya, kita cukuplah ceritanya kali ini ya, Pak ya. Saya ada janji dengan wali murid anak saya. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau lain kali itu mau bercerita ya, Pak ya. Saya akan dengan senang hati mendengarkan keluh kesah Pak Agus. Terima kasih Baik, banyak. baik Bu. Nggih. Terima kasih banyak Bu Tita. Nggih. Assalamualaikum Pak Agus. Saya akhiri Waalaikumsalam Bu dulu. Tita. Iya.